Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah bersama GRII, Gereja Reform Injili Indonesia. Selamat mendengarkan. Shalom saudara pendengar, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Jimmy Pardede dari Gereja Reform Injili Indonesia, Bandung. Mari kita membaca bersama-sama Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 30 sampai 35. Lukas 24 ayat 30 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat-ayat ini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberkati kami dengan iman kepada Kristus. Terima kasih karena kami boleh percaya kepada Kristus. Tuhan, kami tahu percaya kepada Kristus membutuhkan langkah iman. Dan kami tahu bahwa langkah ini adalah langkah pertama. Ada begitu banyak kekayaan pengertian tentang Kristus yang kami bisa dapatkan dari kitab suci. Kami rindu mendapatkannya ya Tuhan. Kami rindu mengenal Kristus dan segala hal mengenai Dia dari kitab suci. Tolong berikan kepada kami ya Tuhan, sebab kami tidak mungkin bertumbuh di dalam hidup yang penuh dengan kasih, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kenikmatan mengikuti Tuhan, jika kami hanya mengenal Kristus di dalam pengenalan yang awal saja. Kami mau bertumbuh di dalam mengenal Dia, sehingga kami tidak sempit dan sangat terbatas di dalam pengenalan akan Kristus. Begitu banyak hamba-hambamu yang agung, begitu banyak tokoh-tokoh baik di dalam kitab suci maupun di dalam sejarah gereja yang tidak habis-habis memberitakan tentang Kristus, membicarakan tentang Dia, dan menikmati menyebarkan pengertian tentang Dia. Tuhan, alangkah sempit dan kecilnya pengertian kami dibandingkan dengan kelimpahan yang mereka miliki. Kami hanya tahu satu atau dua hal tentang Kristus, dan kami menolak untuk menambah begitu banyak pengertian, karena kami tidak merasa memerlukannya. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami pada hari ini untuk dicerahkan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melihat betapa kayanya, betapa dalamnya, betapa limpahnya, betapa tinggi, agung, betapa luasnya, betapa besarnya pengenalan akan Kristus itu. Biarlah kami dapat dipenuhi oleh Roh Kudus sendiri dengan pengenalan akan Kristus dari firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita sangat bersyukur karena kita sudah melihat bagaimana Injil Lukas memberikan kisah mengenai Kristus, mulai dari awal pelayanannya hingga pada waktu dia sudah bangkit. Dan kalau saudara melihat kisah dari perjalanan pelayanan Kristus, selalu ada penyertaan dari crowd, orang banyak. Setiap kali akan ada orang banyak menyertai pelayanan Kristus sejak awal. Dari awal dia melayani, dia sudah memberikan begitu banyak khotbah, tanda-tanda, dan segala macam hal yang membuat banyak orang tertarik untuk datang kepada dia. Maka saudara akan melihat ada sesuatu yang sangat beda. Waktu dia memulai pelayanannya, crowd, orang banyak semua ikut. Setelah dia bangkit dan menyatakan diri, hanya sekelompok kecil orang yang mengenal dia dengan sangat dekat yang ikut. Sebelum ada ribuan orang ikut dia. Sesudahnya, menurut kesaksian Paulus, paling banyak hanya sekitar 500-an. Jadi ada perbedaan yang sangat besar ketika Kristus melayani sebelum mati dan setelah Kristus bangkit.
Kenapa hal ini terjadi? Mengapa setelah Kristus bangkit, dia menyatakan diri kepada sedikit orang, dan tanda dia menyatakan diri senantiasa berkait dengan satu tema, yaitu makan bersama. Lukas mencatat peristiwa makan bersama, Yohanes juga mencatat peristiwa makan bersama. Lukas bahkan mencatatnya 2 kali. Yohanes mencatatnya dalam satu peristiwa. Ketika murid-murid sedang memancing ikan dan tidak mendapat, Yesus menyuruh mereka untuk lemparkan jala ke tempat lain. Nah, setelah mereka mendapatkan banyak ikan, mereka sadar ini Yesus. Dan setelah itu Yesus pun mengajak mereka makan bersama dan berbicara secara personal dengan Petrus. Demikian juga di dalam Injil Lukas, ada peristiwa makan bersama dengan 2 orang, hanya bertiga. 2 orang murid yang mau pergi ke Emmaus. Lalu mereka dan Yesus makan bersama, tapi mereka belum mengenal Yesus. Yesus berkhotbah kepada mereka dan mata mereka belum terbuka. Yesus menyatakan kebenaran firman kepada mereka dan mata mereka belum terbuka. Namun di dalam ayat yang kita baca hari ini, dikatakan bahwa setelah Yesus memecah-mecahkan roti, baru mata mereka terbuka. Apa sih yang Injil mau sampaikan kepada kita? Mengapa memecah-mecahkan roti itu begitu penting? Memecah-mecahkan roti merupakan satu perbuatan yang kita terus lakukan di dalam tradisi gereja melalui perjamuan kudus. Tetapi kita sering kali lupa betapa pentingnya perjamuan kudus itu. Kita tidak secara khusus mempersiapkan diri mungkin karena kita sudah terbiasa mengikutinya. Bahkan kita tidak mengerti apa pentingnya roti kecil di tangan dan anggur kecil itu masuk ke dalam tubuh kita. Kita hanya melihat ini sebagai upacara yang dilakukan dan berulang. Dan kita mau memberikan makna, tapi kita tidak tahu makna apa yang bisa diberikan. Namun Injil Lukas memberikan posisi sangat penting di dalam perjamuan, karena murid-murid terbuka matanya dan mengenal Yesus dalam perjamuan, bukan waktu Yesus khotbah. Saya tidak sedang mengatakan khotbah tidak penting, namun Lukas sedang menekankan betapa pentingnya perjamuan itu. Sehingga ketika Yesus memimpin perjamuan, baru murid-murid sadar, inilah Yesus. Sebelumnya mata mereka seperti tertutup, dan seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengenal Yesus. Setelah Yesus memecah-mecahkan roti, mereka mengenal Dia. Berarti kita mesti selidiki, apa makna memecah-mecahkan roti, apa makna makan bersama di dalam tradisi Yahudi. Saya beberapa kali sudah membahas bagian ini. Makan bersama sering diidentikan dengan perjamuan akhir. Waktu Tuhan datang, Tuhan akan undang kita ke dalam sebuah perjamuan yang indah. Makan bersama juga menyatakan bahwa ada ketenangan. Setelah 1 hari bekerja, saat makan merupakan saat khusus untuk bersekutu di dalam pengertian orang Yahudi. Saat makan bukan hanya saat ketika kita mengisi kembali tenaga yang sudah hilang. Saudara, kita ada di dalam zaman yang sangat mau efisien. Apa gunanya makan? Makan itu untuk penuhi kembali energi. Apa gunanya makan? Makan itu untuk hilangkan rasa lapar. Kenapa kita makan? Kita makan karena kita ingin mempunyai perasaan kenyang. Kita ingin sehat, kita ingin kuat, maka kita makan. Itu sebabnya restoran yang bernama makanan cepat saji menjadi restoran yang banyak terdapat di mana-mana, karena ini yang paling efisien. Beli sedikit, kunyah beberapa detik, dan kita sudah kenyang. Kalau masih nekat belum kenyang, beli lagi, kemudian makan lagi. Hanya perlu beberapa menit untuk menjadi gemuk. Nah, ini yang ditawarkan. Jadi saudara akan melihat, makan adalah sesuatu yang bernilai fungsi, tetapi yang tidak mempunyai makna teologis, dan tidak mempunyai makna fellowship. Tidak ada makna persekutuan, dan tidak ada makna pengharapan akhir zaman di dalam tradisi makan zaman modern. Jadi sangat beda pengertian antara zaman ini dengan zaman dulu. Itu sebabnya ketika kitab suci pakai gambaran makan bersama, kita sulit tangkap apa pentingnya makan bersama. Nah, inilah bahayanya kalau kita mendekat ke Alkitab dan membacanya hanya berdasarkan budaya yang kita tahu saja. Kekristenan melatih kita untuk menghargai setiap budaya. Setiap budaya punya keunikan, keunggulan, dan keindahannya masing-masing. Tetapi setiap budaya, setiap zaman tidak boleh dimutlakkan. Zaman Alkitab tidak boleh dimutlakkan. Kalau saudara mutlakkan zaman Alkitab, maka saudara pergi kemana-mana mesti jalan kaki, boleh bawa keledai untuk taruh koper saudara. Saudara silakan singkirkan mobil saudara di rumah karena itu tidak Alkitabiah. Tentu kita tidak akan mengatakan demikian. Berbicara soal teknologi, zaman sekarang jauh lebih baik daripada zaman Alkitab.
Berbicara soal obat, zaman sekarang jauh lebih baik dibandingkan zaman Alkitab dengan tidak menyertakan mujizat Yesus dan para murid. Kalau itu disertakan masih agak lebih mending zaman itu ya. Zaman sekarang saudara sakit, lalu saudara pergi ke rumah sakit. Zaman dulu mereka sakit dan panggil Petrus. Oke, jadi kita kecualikan mujizat dan para murid dan Yesus, maka zaman sekarang jauh lebih baik daripada abad ke-1. Tetapi kalau saudara mau baca Alkitab, maka budaya abad ke-1 harus dihargai. Bagaimana menghargainya? Dengan belajar sejarah. Kesalahan paling besar dari manusia adalah manusia tidak mau belajar dari sejarah. Atau lebih tepat lagi, lebih akurat lagi. Pengajaran paling besar dari sejarah adalah bahwa manusia tidak mau belajar dari sejarah. Inilah pengajaran terbesar dari sejarah. Hegel membuka kelas, judulnya adalah Filsafat Sejarah. Dan di hari pertama dia langsung bicara hal ini. Jadi orang tidak menganggap penting zaman yang sudah lampau karena itu sudah kuno. Berbicara tentang teknologi memang zaman itu kuno. Tapi berbicara tentang keindahan, kebaikan dan juga gaya hidup, tidak tentu yang dulu itu lebih jelek daripada yang sekarang. Bahkan ada hal yang sekarang jauh lebih jelek daripada zaman dulu. Nah, kekristenan melatih kita untuk menghargai setiap zaman sebagai zaman di mana Tuhan bekerja. Adakah zaman di mana Tuhan tidak bekerja? Tidak. Setiap zaman ada pekerjaan Tuhan. Maka waktu saudara merenungkan abad berapapun, saudara akan melihat keunikan dari pekerjaan Tuhan. Waktu saya ditanya mau mengajar bidang apa, karena sekarang ketika kita mengajar di STT, kita tidak bisa lagi lintas bidang seperti sebelumnya. Tiba giliran saya ditanya, mau bahas apa? Saya sangat senang PB. Mau bilang PB, sudah ada 3 orang yang lebih dulu bilang PB. Gimana dong caranya? Akhirnya ada yang mengatakan, sudah kamu sejarah gereja aja. Kan kamu senang sejarah. Iya senang sejarah, tapi sejarah abad 1. PB gitu ya. Sudah kamu sejarah, yang perjanjian baru sudah banyak. Maka saya akhirnya ambil bidang sejarah. Tapi saya dicerahkan setelah telanjur pilih. Bidang sejarah juga penting. Saya bisa bahas abad ke-3, kalau sudah bosan ke abad ke-5, kalau sudah bosan ke abad 10. Saya tidak akan kekurangan abad. Nah ini yang menyenangkan. Kalau saya ambil sistematik, saya akan kekurangan doktrin. Tapi karena saya ambil sejarah, saya tidak kekurangan abad. Nah, maka saudara, saya menjadi sangat tercerahkan. Ternyata mengajar sejarah, membuat saya harus belajar sejarah, itu sangat limpah. Kekristenan mengajarkan kepada kita setiap zaman itu unik. Dan makin kita melihat keunikan abad pertengahan, lihat keunikan abad bapak-bapak gereja, lihat keunikan zaman modern, lihat keunikan abad 21, makin kita berlimpah di dalam Tuhan. Nah, banyak hal yang ditawarkan oleh gereja yang dunia tidak sadar. Salah satunya adalah teologi yang lintas zaman, tetapi yang selalu senantiasa ada konteks zamannya. Saudara pelajari teologi John Calvin itu sangat menarik karena ada konteks zamannya. Saudara pelajari teologi dari Herman Bavinck, unik lain dari Calvin karena ada konteks zaman yang berbeda. Demikian juga dengan seni. Saudara bisa melihat puji-pujian Kristen itu lintas zaman. Saya terus berharap saya bisa lihat puji-pujian gereja adalah puji-pujian yang menyanyikan lagu yang lintas zaman. Kadang abad ke sini, kadang abad ini, kadang abad ini. Dan saya bersyukur tim ibadah satu visi dengan saya. Saya tidak perlu bully mereka dan memaksa. Karena mereka sendiri ingin seperti itu. Oh, ini kekayaan besar bagi jemaat. Dan saudara, saya juga berharap kur maupun puji-pujian yang ditampilkan di depan juga bisa melatih kita untuk mengerti ada lagu abad ke-8, ada lagu abad ke-14, ada lagu abad ke-18, ada lagu abad ke-19, ada lagu abad ke-20. Sehingga kita terus dibukakan jenis zaman yang berbeda setiap kali ada tampilan. Begitu juga ketika kita mempelajari budaya, mempelajari ekspresi seni, mempelajari ekspresi teologi, mempelajari bergereja. Begitu banyak perbedaan dan keragaman. Tetapi kalau saya mau teliti satu zaman, saya tidak boleh campur adukan dengan zaman lain. Demikian kalau saya mau mengerti Lukas, jangan terlalu banyak masukkan zaman kita, lalu baca Lukas dengan cara yang menganggap bahwa setiap kalimat, istilah, dan juga pengajaran dari Lukas pasti dapat dimengerti dengan gambaran sekarang. Kalau saudara memikirkan Yesus yang muncul, bertemu dengan murid-murid, murid-murid mengenal Yesus karena makan bersama. Saudara tidak mungkin bisa mendapatkan pengertian ini dari abad 21. Kenapa murid-murid bisa tercerahkan matanya waktu melihat Yesus memecahkan roti? Kenapa waktu Yesus pimpin perjamuan, murid-murid dapat melihat apa yang dilihat oleh para murid? Mengapa perjamuan itu sangat penting? Bagi orang Ibrani, orang Israel abad pertama, perjamuan sangat penting karena ini menunjukkan siapa orang milik umat Tuhan. Ada persekutuan di mana masing-masing merasa orang lain adalah bagian dari umat Tuhan, sama dengan saya. Ada kedekatan yang intim, ada sharing, bukan cuma sharing hidup,
tapi sharing posisi bahwa kami sama-sama mengharapkan kerajaan Tuhan jadi. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditemukan waktu orang Yahudi berbagi kehidupan dengan bangsa lain. Itu sebabnya mereka sangat ketat melarang orang Yahudi tidak boleh makan satu meja dengan bangsa lain. Makan satu meja dengan bangsa lain sangat dilarang. Sangat keras dilarang. Karena ini melambangkan persekutuan. Melambangkan satu keadaan di mana orang saling memperhatikan, saling menyatakan satu bagian di dalam Tuhan. Nah, maka waktu orang mengadakan perjamuan dan makan bersama, pada abad pertama, mereka sedang menyatakan, inilah saudaraku seiman. Inilah orang-orang yang aku kasihi dan yang mengasihi aku. Inilah orang-orang yang bersama dengan aku, menantikan kehadiran Tuhan ketika Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Dan ini yang akan membuat orang-orang mengerti mengapa perjamuan kudus sangat penting. Karena perjamuan kudus adalah saat di mana kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, menantikan kerajaan Tuhan yang besar itu. Saudara, kita harus rindu kerajaan Tuhan dinyatakan. Beberapa waktu yang lalu saya baca tulisan-tulisan dari seorang bernama Janet Soskice. Saya kurang tahu baca Soskice bagaimana, dari dulu menjadi misteri sampai sekarang. Soskice. Waktu saya baca tulisan dia mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Dia mengatakan, kalau engkau mengharapkan Tuhan memperbaiki dunia ini, Tuhan menjadikan langit dan bumi yang baru, waktu kita melihat kitab suci, kita akan melihat Tuhan akan melakukannya dengan cara yang sangat banyak, sangat detail, dan sangat sehari-hari. Tuhan tidak lakukan dengan cara besar saja, Tuhan juga lakukan dengan cara sehari-hari. Perubahan yang terjadi adalah perubahan pengharapan pada saat ini. Karena perubahan yang nyata belum ada kan. Saudara belum melihat tubuh yang baru, saudara nanti tetap akan mati. Saudara belum melihat bumi yang baru, saudara belum melihat kerajaan yang adil itu. Saudara belum melihat kerajaan yang baik terjadi. Maka saudara akan melihat hal-hal baik ada, hal-hal tidak baik juga ada. Saudara akan tahu, kerajaan yang sempurna belum di sini. Kerajaan yang sempurna belum genap terjadi. Tapi kita juga tahu, Tuhan akan kerjakan perbaikan itu dengan sempurna. Nah, ini menjadi pengharapan kita. Dan setiap pengharapan akan dimulai dengan titik awal. Di mana kita mulai? Ada orang mengatakan perjalanan keliling dunia selalu dimulai dengan langkah pertama. Saya mau mengelilingi dunia, sudah melangkah belum? Belum, lagi planning. Kapan mau jalan? Kalau planning beres. Kapan planning beres? Belum tahu. Terus kapan melangkah? Juga belum tahu. Nah, saudara, ada orang yang planningnya lumayan lama, tapi langkahnya akhirnya mantap. Ada orang yang planningnya cepat, langkahnya mantap. Ada orang yang planningnya lama dan nggak melangkah. Ada orang yang melangkah, tapi nggak ada planning. Semua itu ada di dalam dunia ini. Tapi tetap dikatakan, kalaupun kamu berencana kelilingi dunia, selalu dimulai dengan langkah pertama. Setiap pengharapan akan menjadi makin kuat kalau kita tahu di mana pengharapan itu akan terwujud sebagai titik awal. Kalau saudara punya pengharapan, ini umpama contoh ya bagi anak-anak muda yang sedang mendekati seseorang untuk dijadikan pacar. Kalau ada yang seperti itu, ini cerita merupakan kebetulan belaka, tidak ada kesengajaan di dalamnya. Saudara sedang dekati seseorang, lalu saudara berharap saya bisa jadi suaminya dia dan dia bisa jadi istri saya suatu saat nanti. Dan kesenangan. Nah, maka saudara, kalau saudara ingin mendekati seseorang, lalu saudara mengatakan orang ini yang saya harapkan bisa jadi pendamping saya. Selalu harus ada starting point dong. Gak mungkin gak ada sama sekali. Dengar-dengar kamu berharap orang ini jadi istrimu ya? Iya. Terus gimana? Dia kenal kamu ada? Dia gak kenal ada orang yang namanya saya. Gitu ya. Dia tahu kamu hidup? Dia gak tahu saya hidup. Terus gimana ke depannya? Aku nggak tahu, nggak ada titik awal. Nggak ada titik awal sama sekali. Maka titik awalnya bisa jadi ketika saudara minta orang lain memperkenalkan misalnya. Pak Jimmy tahu nggak jemaat Pak Jimmy yang namanya ini? Tahu. Bapak juga tahu saya jemaat Bapak? Tahu. Jemaat dan jemaat bisa saling connect ya Pak ya? Bisa. Tolong pertemukan saya Pak, gitu ya. Nah, saudara ingin ada titik awal. Oh, sekarang saya sudah mulai kenal dia. Itu jadi titik awal. Oh, sekarang saya ada kesempatan bertemu. Mungkin bertemu di kepanitiaan, mungkin ketemu di kur. Tapi ada titik awal. Titik awal ini membuat saya mengetahui ada harapan ke depan. Tapi kalau titik awalnya pun nggak pernah ketemu, pengharapan itu akan makin lama makin redup, makin redup, makin redup. Gimana titik awalnya? Ya udah ketemu sih waktu kur. Terus bagaimana kelanjutannya? Dia selalu pindah tempat duduk. Kenapa ya Pak ya? Mungkin dia gugup dan grogi sama saya. Iya, oke. Gugup. Tapi Pak ada kemungkinan enggak, itu misalnya. Maka pengharapan saudara akan makin redup. Demikian juga dengan pengharapan para murid. Kami mengharapkan kerajaan baru itu datang dan Yesus bangkit. Maka mereka perlu starting point.
Dan Yesus memberikan kepada mereka starting point dengan cara yang tidak disangka sama sekali. Karena baik di dalam Injil Lukas maupun Yohanes, salah satu titik awal Yesus menyatakan diri kepada murid-murid adalah lewat perjamuan. Kenapa lewat perjamuan? Kenapa lewat persekutuan makan Yesus menyatakan diri? Karena perjamuan adalah lambang kegenapan kerajaan, tetapi juga sesuatu yang sehari-hari kita jalani. Makan bersama adalah lambang genapnya kerajaan, besar sekali. Tapi makan bersama juga adalah perwujudan keseharian. Saudara, kita tidak bisa mengerti besarnya perkataan Paulus misalnya, ketika dia mengatakan, baik engkau makan ataupun engkau minum, lakukanlah demi kemuliaan Tuhan. Kita cuma pikir makan dan minum itu berkait dengan jajan. Tapi bagi Paulus, makan dan minum selalu mempunyai makna eskatologis. Baik engkau makan maupun minum, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa? Pengharapan kerajaan datang harus diwujudkan di dalam keseharian. Saudara tidak bisa mengatakan, saya berharap kerajaan Tuhan segera datang. Apa hal besar yang akan kamu kerjakan? Saudara boleh kerjakan hal besar, tapi yang Tuhan mau perintahkan adalah hidup sehari-hari kita. Menjadi hidup yang menantikan kerajaan itu datang. Hidup sehari-hari, bukan hidup yang luar biasa. Ada peristiwa-peristiwa penting seperti pernikahan itu cuma terjadi sekali kan. Saudara akan mengharapkan, saudara pasti nggak akan lupa. Kapan rencana menikah? Aduh lupa loh. Loh, yang nikah kan kamu? Iya, saya lupa, saking banyaknya jadwal. Saya dapat undangan dari satu orang mahasiswa saya yang mau menikah. Dia mengatakan, Pak, tanggal segini saya menikah. Wah, tanggal segini saya ada seminar, bisa kamu mundurin nggak? Ya, saya bercanda tentunya, dia cuma ketawa menanggapinya. Nggak ada orang akan mundurin jadwal pernikahan yang sudah direncanakan hanya gara-gara misalnya ada tamu yang nggak bisa kan. Pada bisa nggak datang? Saya mau menikah tanggal 13 Oktober misalnya. Wah, saya nggak bisa, ya udah saya tunda deh. 20 Oktober bisa nggak? 20 Oktober bisa. Oke, kita nikahnya di situ. Terus sudah dapat WA. Sorry, saya nggak bisa tanggal itu. Oke, tanya lagi calonnya. Bisa pindah lagi nggak? Nggak mungkin kan? Itu merupakan sesuatu yang dinyatakan pada waktu yang khusus, spesial dan besar. Tapi makan bersama di dalam komunitas itu terjadi satu hari bisa 3 kali. Saudara akan makan bersama berkali-kali dalam satu hari. Itu bukan sesuatu yang sangat besar. No big deal. Bukan sesuatu yang terlalu penting atau terlalu besar di dalam pengertian kita. Tetapi kerajaan Allah justru berusaha mengeratkan apa yang besar dan agung itu dengan apa yang terjadi sehari-hari. Kerajaan Allah adalah tentang hal sangat besar, tapi juga tentang hal yang sangat kecil. Sehingga ketika kita berfokus kepada yang kecil, lupa mengaitkan dengan yang besar. Atau berfokus kepada yang besar, lupa mengaitkan kepada yang kecil, kita akan kehilangan pengharapan akan kerajaan itu. Kita ingin adanya yang besar. Tuhan, kerajaanmu segera datang. Pertobatkan seluruh Indonesia. Saya mau dari Sabang sampai Merauke takut akan Tuhan. Tapi saudara, itu belum juga terjadi. Namun Tuhan mengingatkan, hal besar kamu harapkan itu baik. Tapi bagaimana dengan hal kecil? Bagaimana dengan keindahan berelasi dengan orang-orang terdekat? Ini yang Yesus sedang tekankan. Dia bangkit dan dia tidak bikin pameran menyeluruh di seluruh bumi. Dia tidak menyatakan terang dari bintang fajar yang gilang gemilang itu sampai seluruh bumi. Waktu dia datang kedua kali nanti, dia akan lakukan itu. Tapi waktu dia bangkit, dia memutuskan untuk bertemu dengan orang-orang yang dikasihi dulu. Dia ingin ketemu dengan orang-orang yang dia kasihi. Dia menyatakan diri dengan orang-orang dekat dia. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhan sepanjang hidupnya sampai waktu dia bangkit sangat mementingkan pentingnya relasi sehari-hari dengan orang terdekat. Ini sesuatu yang orang Kristen terlalu bodoh untuk ngerti. Tidak ada usaha menjaga relasi dengan orang terdekat. Selalu mimpi-mimpi besar. Selalu ingin sesuatu yang besar, tetapi tidak kaitkan yang besar itu dengan yang kecil. Bagaimana relasimu dengan keluarga? Bagaimana relasimu dengan suami? Bagaimana relasimu dengan istri? Engkau akan membusukkan nama Tuhan kalau engkau tidak jaga relasi ini baik-baik. Semua orang pikir diri. Saya sudah nikah, kenapa saya tidak bahagia? Saya punya anak, kenapa saya tidak bahagia? Saya punya orang tua, kenapa saya tidak bahagia? Tidak tahukah kita, kalau hidup itu serangkaian tanggung jawab. Hidup adalah serangkaian tanggung jawab. Jangan terus tanya, saya dapat apa? Tuhan akan tanya engkau, kamu sudah ngapain? Bagaimana engkau jaga relasimu dengan orang terdekat? Bagaimana engkau pelihara kasih Tuhan sekitarmu? Bagaimana mejamu penuh dengan cinta Tuhan dan pengharapan akan kerajaan waktu akan datang itu di dalam makan malam atau makan sehari-hari? Nah, ini yang Yesus sedang tekankan. Dia bangkit dan dia tidak pamerkan ke seluruh dunia. Dia makan bersama murid.
Saudara, ini jadi pengertian penting yang harus kita kejar terus. Kenapa kita lupa mempertahankan hal yang sehari-hari? Karena kita mengharapkan hari besar itu. Satu orang teolog pernah mengatakan, kenapa Tuhan mengatakan saat dia datang itu sebagai the day? Kenapa dia nggak bilang the age atau the year? The year aja udah lumayan kecil kan? Coba saudara baca Alkitab. Kapankah hari itu ya Tuhan? Pakai hari kan? Nggak pernah dikatakan kapankah zaman itu. Padahal kita hidup di dalam zaman. Entah itu zaman now atau zaman old misalnya. Zaman sekarang sudah beralih. Yes, orang bilang gitu. Sekarang ini zaman milenial atau milenium atau apa saya nggak tahu. Sekarang zaman milenial. Oh enggak. Sekarang mau digeser lagi dengan zaman yang lain. Zaman apa? Zaman milenial plus. Lalu setelah ini apa? Zaman milenial ekstra. Atau zaman milenial combo. Atau apapun itulah, saya udah nggak tahu lagi. Saya terus terang nggak terlalu peduli ini zaman mau disebut apa. Tapi Tuhan tidak terlalu mementingkan zaman ketika dia mau datang. Dia menyatakan hari itu. This is the day. Hari ini. Dan hari selalu berkait dengan hal yang paling kita remehkan. Gimana harimu? Waduh, saya nggak ngapa-ngapain hari ini. Untung masih ada hari esok. 1 tahun berapa hari? Banyaklah ratusan. Ngapain kita pusingin dengan 1 hari? Hari adalah sesuatu yang kalau kita lewati dengan cara buruk, kita selalu pikir ada redemption di hari berikut. Sudahlah, ada hari yang berikut kita bisa perbaiki. Hari ini saya gagal, besok toh masih ada hari. Nah, ini perkataan orang gagal selalu seperti ini. Hari ini gagal, besok berhasil. Besok jadi hari ini. Hari ini gagal, besok berhasil. Besok jadi hari ini lagi. Gimana kamu hari ini? Gagal. Loh, terus gimana? Besok aku akan berhasil. Kita selalu bilang besok, kayak anak kecil. Besok besar mau jadi apa? Sekarang sudah sebesar ini masih aja bilang besok besar aku mau jadi apa? Kapan kamu bertobat? Besok. Kalau enggak ntar ya besok gitu. Satu kali saya tanya murid saya waktu saya pelayanan siswa di satu SMA. Ada satu orang saya tanya, PR-mu kenapa kamu gak kumpulkan? Wah Pak, belum sempat bikin. Terus kapan mau kamu kumpulkan? Saya akan kumpulkan TS. TS itu apa? Kalau nggak tar ya esok. Nah saudara sekalian, kita selalu anggap ada hari besok untuk menebus. Sekarang semua kacau, oh don't worry, ada hari esok. Masih ada hari esok. Sekarang saya belum bertobat, masih ada besok. Sekarang saya ini, masih ada besok. Inilah sebabnya kenapa Tuhan mengatakan hari penghakiman. Kenapa? Karena besok belum tentu ada. Kalau besok sudah hari penghakiman, hari ini hari terakhir. Saudara, kalau besok Yesus datang, ini hari terakhir saudara. Dan Yesus nggak pernah bilang kalau dia mau datang, dia kasih aba-aba dulu. Maka saudara, pakai kata hari itu sangat penting. Hari menunjukkan kalau Tuhan datang besok, ini hari terakhir. Sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita make use of the day? Sudahkah kita jadi Kristen hari ini? Kalau hari ini belum Kristen, kapan lagi? Mau besok? Kalau besok Tuhan sudah datang bagaimana? Kalau hari ini saya tidak Kristen, celaka. Maka jangan tunggu bertobat besok, bertobat sekarang. Rubah hidup sekarang. Kalau engkau tidak mau berubah sekarang, kalau Tuhan datang besok, engkau habis. Itu sebabnya Alkitab sangat menekankan hari penghakiman, bukan minggu penghakiman, bukan zaman penghakiman, bukan tahun penghakiman, tapi hari. Dan hari akan muncul dengan segera, dengan sangat cepat. Tetapi hari juga adalah sesuatu yang sangat familiar dengan kita. Kita bertemu dengan keluarga sehari-hari. Kita bertemu dengan orang dekat kita sehari-hari. Di dalam keseharian, anugerah kerajaan itu dinyatakan. Maka saudara sekalian, pada bagian ini Yesus menekankan hal yang sangat penting. Dia bertemu dengan murid dan dia makan bersama dengan mereka. Kenapa dia makan bersama dengan mereka? Karena mereka orang penting bagi dia. Dan mereka makan bersama, Yesus mengucap berkat, Yesus memecah-mecahkan roti. Dan murid-murid sadar, inilah Tuhan yang bangkit. Kok kita nggak sadar ya? Firman Tuhan dinyatakan supaya orang bisa mengenal Tuhan. Tapi perjamuan diadakan supaya orang bisa bertemu Tuhan. Saya ulangi lagi, ini kalimat sangat penting. Firman Tuhan dinyatakan supaya orang bisa kenal Tuhan. Perjamuan diadakan supaya orang bisa bertemu Tuhan. Perjamuan adalah saat di mana kita bertemu Tuhan. Bertemu real, bukan bertemu simbolik. Bertemu dengan real, meskipun bukan anggur dan roti jadi tubuh beneran. Tapi ada persekutuan satu meja dengan Tuhan secara real. Nah maka saudara sekalian, Lukas menyatakan, perjamuan membuat mereka bertemu Tuhan. Mereka melihat Kristus, mereka menyadari ini Tuhan kita. Lewat cara Tuhan pimpin perjamuan. Dan ini merupakan saat yang sangat mengharukan. Mereka melihat Tuhan. Saudara, saya sangat bingung ya, perasaan murid-murid kira-kira gimana. Mereka sangat sayang Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus mati dan gak ada harapan. Sekarang dia muncul di depan. Ini tentu penuh dengan perasaan yang campur aduk. Penuh dengan sukacita, penuh dengan gentar, penuh dengan takut. Penuh dengan pengharapan, tapi juga penuh dengan penasaran. Apa yang akan terjadi next? Tuhan, kalau engkau sudah bangkit, apa yang akan kau bawa? Dan Tuhan dengan tenang memecahkan roti, mengucapkan doa dan menghilang.
Ini membuat heran, kenapa dia menghilang? Karena dia ingin membagi persekutuan yang kecil ini dengan lebih banyak orang, dengan tetap mempertahankan keintimannya. Tuhan mau undang lebih banyak orang lain untuk bergabung di meja perjamuan. Itulah yang dia katakan di dalam bagian sebelumnya. Ketika dia memimpin perjamuan sebelum dia dimatikan, dia mengatakan, saya tidak akan minum lagi dari pokok ini sebelum hari yang baru itu. Jadi Tuhan menanti saat nanti sebelum makan dan minum itu. Itu sebabnya setelah dia mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, dia tidak ikut minum anggurnya. Dia langsung hilang. Dia hilang bukan karena mau pamer ya. Ini sedang menyatakan, waktu aku pulihkan seluruh bumi, pada waktu itu kita akan adakan perjamuan. Pada waktu itu saudara akan makan perjamuan dengan cara yang besar tapi sekaligus intim. Inilah kebesaran kerajaan dan keintimannya disatukan dengan cara yang sangat indah. Ada yang pernah khotbah begini waktu saya masih umur berapa saya lupa, waktu oma saya meninggal. Pendetanya ada yang berkhotbah begini, suatu saat nanti kita semua akan bertemu di pangkuan Tuhan. Saya tanya mama saya, pangkuan Tuhan segede apa? Kita semua ketemu sama-sama. Mama bilang, lagi khotbah. Saya nggak bisa dengar khotbah selanjutnya karena perkataan itu bikin saya bingung. Pangkuan Tuhan, oh iya saya ingat, Tuhan kan maha kuasa. Dia juga maha besar. Maka pangkuannya pun maha besar. Tapi saudara, ini tidak sedang berbicara pangkuan secara literal. Karena kata pangkuan di kita, yang biasanya kita katakan pangkuan, di dalam tradisi Israel itu bukan pangkuan ditaruh di paha ya. Pangkuan itu berarti tempat duduk yang cukup dekat untuk kita taruh kepala kita di dada orang. Taruh kepala di dada orang karena ingin sedikit menyatakan, aku bergantung padamu. Seperti seorang anak kecil yang letakkan kepalanya di dada papa atau mamanya. Atau seperti seorang perempuan yang letakkan kepalanya di dada laki-laki. Harus yang kepala yang menanggung. Maka saudara sekalian, orang yang dipimpin akan taruh kepala ke orang yang pimpin, bukan sebaliknya. Aku taruh kepalaku kepadamu dong, I need you. Ya bos, orang anak buahnya akan bingung seperti ini. Maka saudara, dekat dengan pangkuan Tuhan, itu artinya kita bisa taruh kepala kita di dadanya. Kita bisa nyaman dengan kedekatan yang luar biasa. Nah, saya nggak tahu bagaimana ini terjadi karena ini adalah satu perkataan yang juga sifatnya simbolik. Tapi intinya adalah perkataan ini mau menjelaskan kedekatan dengan Tuhan. Itu akan kita miliki. Meskipun kerajaan ini sangat besar. Saudara tidak akan dapat nomor antrian untuk ketemu Yesus nanti. Ketika Tuhan perbaiki langit dan bumi. Saudara tidak harus antri seperti kalau mau ketemu siapa misalnya. Sudah dapat nomor antrian? Iya. Berapa nomornya? 3.525.621. Sekarang yang dipanggil nomor berapa? 13. Aduh celaka. Kapan saya dapat? Antriannya sudah panjang, miliaran orang nunggu ketemu Yesus. Enggak akan seperti itu. Lalu bagaimana? Saya pun enggak tahu. Mari kita nantikan sama-sama. Besarnya kerajaan itu sekaligus intimnya kerajaan itu akan bersatu. Keagungan dan kedekatan akan bersatu. Sekarang kita bersusah payah mempertahankan keduanya ya. Mempertahankan keagungan sekaligus keintiman. Kita susah mempertahankan keintiman kalau gereja makin besar. Tapi ini bukan alasan untuk mengatakan mari kita pertahankan gereja kecil saja. Kalau gitu gimana pelihara ini? Sangat sulit. Tapi ketika Tuhan pulihkan semuanya, besar dan intim akan secara sempurna bersatu. Sesuatu yang kita sulit bayangkan sekarang. Nah itu sebabnya Yesus menyatakan hal ini. Yesus menyatakan selalu akan ada kedekatan antara dia dan murid-murid. Selalu akan ada kedekatan antara dia dan murid-murid. Murid-muridnya akan selalu bisa bersandar pada dia. Dan menyatakan, aku mengetahui engkau. Karena kami makan bersama dengan engkau. Maka saudara sekalian, para murid menikmati hal ini. Mereka sadar, inilah guru, inilah Yesus yang kami kenal. Setelah Yesus memecah-mecahkan roti dan mengucapkan doa. Dan ini menjadi bagian yang sangat indah karena Tuhan menyatakan dirinya bagi para murid di dalam hal seperti ini. Maka saudara, ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Saudara akan tahu terus Yesus dekat dengan kita. Tahu dari mana Yesus dekat? Kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat untuk menipu diri ya. Saya pernah dengar ada orang dilatih untuk bilang, saya spesial, saya spesial, saya spesial. Saya tanya, kenapa lu ngomong itu? Karena gak ada orang lain yang mau ngomong. Jadi saya akan bilang, saya spesial, saya spesial, saya spesial. Atau, saya hebat, saya luar biasa, saya luar biasa. Saya something, saya something. Itu penipu diri loh. Saudara kalau wajahnya kurang ganteng, saudara bilang, saya ganteng, saya ganteng, saya ganteng. Saudara akan menipu diri. Lama-lama saudara yakin saudara ganteng. Tapi sayangnya, seluruh miliaran penduduk bumi gak setuju. Itu akan menjadi kegantengan yang pura-pura. Nah demikian juga dengan kalau kita mengatakan Yesus dekat, Yesus dekat, Yesus dekat. Mana dekatnya? Saudara akan merasa kok dia jauh. Mana dia? Saya nggak rasa kok. Oh kan memang nggak kelihatan, Yesus nggak kelihatan. Kita kan orang Kristen percaya bukan karena melihat kan? Betul ya? Bilangnya sih betul.
Tapi saudara susah mengatakan Yesus bersama dengan aku. Nah itu sebabnya Tuhan menyatakan firman membuat kita kenal dia. Dan perjamuan membuat kita tahu dia dekat kita. Saudara kalau ikut perjamuan, saudara harus tahu Yesus sedang pimpin perjamuan. Menawarkan kepada kita suatu saat nanti kedekatan dia dengan kita akan seperti kedekatan orang-orang di ruangan ini waktu mengikuti perjamuan. Nah saudara sekalian, Yesus senantiasa dekat. Itu sebabnya dia panggil murid-murid untuk kenal dia di dalam perjamuan. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya termasuk kepada Paulus, perbuat ini untuk mengingat aku. Mengingat apa? Mengingat bahwa aku bersama engkau senantiasa. Bukan mengingat Yesus dulu ya. Saudara kalau mengenang pahlawan, apakah pahlawannya ada di sebelah saudara? Mari kita mengenang pahlawan kemerdekaan kita. Lalu sebelah saudara mengatakan thank you ya udah kenang saya. Saudara pasti akan kaget. Siapa engkau? Pahlawan. Maksudnya saya mati tahun, langsung lari. Tapi saudara mengenang, perbuat ini untuk mengingat aku. Bukan berarti, dulu 2000 tahun lalu. Dulu 2000 tahun lalu Yesus pernah hadir. Tidak, Yesus mau kita kenang dia. Dengan mengingat perkataan dia, aku senantiasa hadir. Maka murid-murid mendapatkan kelimpahan yang luar biasa. Kemudian Yesus menghilang. Sudah dekat seperti jauh. Kenapa begitu? Karena dia ingin kumpulkan semua orang untuk bersatu bersama dengan dia. Dan sebelum saat itu tiba, kita senantiasa diberikan kesegaran akan dekatnya Yesus melalui perjamuan yang kita jalankan. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita untuk mengerti betapa Tuhan mengasihi kita, betapa dia dekat dengan kita, betapa dia ingin memanggil kita untuk satu meja dengan dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena meskipun para murid tidak bisa melihat Tuhan, mengenal Tuhan, tidak bisa mengetahui Tuhan hadir di tengah mereka. Namun Tuhan membukakan mata mereka bahwa Tuhan senantiasa hadir. Kepada 2 orang ya Tuhan, hanya 2, bukan 2000, bukan 20.000. Hanya 2 orang yang kebingungan, 2 orang yang tidak menentu arahnya, 2 orang yang sedang bingung melangkah, 2 orang yang kehilangan makna dan harapan, 2 orang yang putus asa. Kepada 2 orang ini Tuhan hadir. Kepada 2 orang ini Tuhan menyatakan Tuhan senantiasa hadir bersama-sama. Dan mereka tidak sadar bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan mereka. Tuhan berjalan bersama mereka. Tuhan menjelaskan firman kepada mereka. Tuhan membisikkan setiap kalimat-kalimat dari para nabi dengan penjelasan sorgawi yang benar kepada mereka. Mereka senantiasa berjalan bersama Tuhan, tapi mereka belum kenal. Kami bersyukur karena Tuhan memperkenalkan diri kepada mereka di dalam perjamuan. Tuhan kami mohon, waktu kami mengikuti perjamuan, kiranya Tuhan berkenan menyatakan diri kepada kami, memberikan kesegaran dalam hati kami, yang membuat kami tahu Tuhan senantiasa ada bersama kami, memimpin hidup kami, menyatakan firman kepada kami, menuntun kami di dalam kebenaran dan kekudusan, mengasihi kami, sekaligus menegur kami dengan keras bila mana perlu, karena Tuhan mengasihi kami. Biarlah tidak ada orang di ruangan ini yang gagal mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Dan biarlah tidak ada orang dalam ruangan ini yang tidak mengalami kesegaran ketika menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan, penyertaan-Mu terkadang terlihat begitu kosong, terlihat begitu abstrak. Kami sulit melihat Tuhan menyertai, tapi kami ingin dibukakan bahwa Tuhan senantiasa beserta. Biarlah perjamuan kudus menjadi cara yang Tuhan sudah tetapkan untuk membawa kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Berkatilah kami dan pimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah bersama GRII, Gereja Reform Injili Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.